Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kisah tentang Gunung Tujuh di Sumatera. Sebuah tempat yang indah dengan danau jernih yang dikelilingi 7 gunung. Orang-orang berkata bahwa danau ini penuh keajaiban. Konon, airnya bisa berbicara kepada siapa saja yang datang dengan hati yang bersih. Abu Nawas tentu saja penasaran. Keajaiban itu cocok untukku, katanya sambil tersenyum. Sebagai orang yang terkenal cerdik, Abu Nawas tidak membawa banyak barang. Bekalnya hanya sepotong roti, kendil kecil berisi air, dan tongkat kayu tua yang ia pungut di jalan beberapa waktu lalu. Orang-orang melihat bekalnya dan tertawa. Abu Nawas, kamu mau mendaki gunung tinggi hanya dengan itu? Kamu tidak takut lapar atau lelah? Abu Nawas menjawab dengan santai. Bekal terbaik bukan di tangan, tetapi di hati dan pikiran. Dan ingat, lidah yang pintar akan selalu bisa meminta bantuan kalau diperlukan. Orang-orang hanya menggelengkan kepala, bingung, namun kagum pada keberaniannya. Perjalanan menuju Gunung Tujuh tidak mudah. Jalan menanjak, hutan lebat, dan binatang liar menjadi rintangan. Tapi Abu Nawas selalu menemukan cara untuk melewati semuanya. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang petani yang sedang mengangkut kayu. Abu Nawas, apa yang kau cari di gunung ini? Tanya si petani. Dengan senyum licik, Abu Nawas menjawab, aku mencari rahasia besar. Katanya, di sana ada danau yang bisa berbicara. Siapa tahu, danau itu memberiku nasihat hidup. Petani itu terkejut. Tapi sebelum sempat bertanya lebih banyak, Abu Nawas sudah melanjutkan perjalanannya. Setelah mendaki selama berjam-jam, Abu Nawas akhirnya tiba di puncak Gunung Tujuh. Di hadapannya terbentang sebuah danau yang sangat luas. Airnya sejernih kaca. Langit biru memantul di permukaannya, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Abu Nawas merasa seperti ada suara halus yang memanggilnya. Dengan penuh rasa penasaran, dia mendekati tepi danau, menundukkan kepala dan berkata, wahai danau, aku mendengar kau menyimpan rahasia besar. Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Tiba-tiba, danau itu seperti hidup. Gema lembut terdengar, seolah-olah air berbicara kepadanya. Abu Nawas, rahasia terbesar hidup bukan tentang apa yang kau miliki, tetapi tentang apa yang kau berikan. Seperti air ini, aku tidak pernah berhenti mengalir untuk memberikan kehidupan. Abu Nawas terdiam, merenungi pesan itu. Luar biasa, pikirnya. Sungguh, kebahagiaan sejati bukanlah seberapa banyak yang aku kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang bisa aku bagikan. Ketika kembali dari perjalanannya, Abu Nawas tidak membawa harta karun ataupun benda ajaib, tetapi dia membawa sebuah perjalanan hidup yang dalam. Kepada orang-orang dia berkata, hidup ini seperti danau di atas gunung, tenang, luas, dan memberi. Jika kau ingin bahagia, belajarlah menjadi seperti air mengalir dan bermanfaat bagi siapa saja. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Dan sekali lagi, Abu Nawas bukan hanya dikenang sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai pembawa kebijaksanaan hidup yang tak ternilai. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendang. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi, hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendang. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki, minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun, mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendammu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Halid sedang dirundung malang. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu
membuatnya putus asa, hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Khalid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Khalid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Khalid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Khalid yang sudah putus asa langsung setuju. "Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali." Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya, ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya. Lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. "Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi." Tuan Khalid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Khalid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Ketika Tuan Khalid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Khalid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Khalid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Khalid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merenung di depan rumahnya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. "Aku harus menjadi orang yang lebih bijaksana," pikirnya. Saat sedang mencari jawaban, Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang guru besar yang sangat terkenal. Guru itu dikenal karena menguasai ilmu diam, sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang terlihat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas langsung tertarik. "Ilmu seperti itu pasti cocok untukku. Kalau aku menguasainya,
aku pasti akan dihormati banyak orang, katanya penuh semangat. Tanpa menunda, Abu Nawas memulai perjalanan panjang untuk menemui sang guru. Ia melewati lembah, bukit, dan jalan berdebu hingga akhirnya tiba di rumah guru besar itu. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru, seorang pria tua yang tampak bijaksana, tersenyum lembut. "Tentu Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kau harus melalui satu ujian sederhana. Kau harus diam selama 7 hari penuh, tanpa bicara sepatah kata pun. Jika berhasil, kau akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas mengangguk yakin. "Ah, ini mudah. Tinggal diam saja, aku pasti bisa," pikirnya. Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar. Biasanya, ia selalu cerewet dan suka bercanda dengan pedagang. Tapi kali ini ia hanya berjalan diam tanpa sepatah kata. "Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa kau sakit?" tanya seorang pedagang yang heran melihatnya. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, berlalu begitu saja. Di dalam hati, ia mulai merasa bangga. "Ah, ini lebih mudah dari yang kupikirkan," gumamnya dalam hati. Pada hari kedua, tetangganya meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Biasanya, Abu Nawas selalu siap membantu, tapi kali ini berbeda. Ia hanya melambaikan tangan, tanda tidak bisa membantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetangganya merasa heran dan sedikit kecewa. Apa yang terjadi dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba jadi pendiam? Pada hari ketiga, Abu Nawas diundang makan malam di rumah temannya. Sang teman menyajikan hidangan yang luar biasa lezat. "Bagaimana rasanya Abu Nawas?" tanya temannya dengan penuh harap. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya bingung. Apa masakanku tidak enak sampai dia tidak mau berkomentar, pikirnya. Pada hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" tanya anak itu. Karena harus menjaga diamnya, Abu Nawas hanya menunjukkan ke sebuah arah tanpa berkata apa-apa. Sayangnya, arah yang ditunjuknya salah. Anak kecil itu malah berakhir di kandang kambing. Hari-hari berikutnya semakin berat. Abu Nawas mulai merindukan tawa, bercanda, dan berbicara dengan orang-orang. Tapi ia tetap teguh menyelesaikan tantangan ini meski dalam hati mulai goyah. Diam itu melelahkan juga ya, pikirnya. Pada hari ketujuh, akhirnya Abu Nawas kembali ke rumah sang guru dengan penuh harapan. "Guru, aku telah diam selama 7 hari penuh. Apakah aku sudah menguasai ilmu diam?" tanya Abu Nawas. Sang guru tersenyum bijak. "Abu Nawas, kau telah melakukan ujian ini dengan baik. Tapi ingat, diam saja tidak cukup untuk membuat seseorang bijaksana. Ada kalanya kita perlu berbicara untuk membantu orang lain, memberikan semangat, atau sekedar membuat hidup lebih ceria. Bijaksana itu bukan soal diam, tapi soal tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam." Abu Nawas tertegun. Ia tersenyum lebar sambil mengangguk. "Guru, kau benar sekali. Aku baru sadar bahwa ilmu diam itu ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih atas pelajaran berharganya. Mulai sekarang, aku akan lebih bijak dalam memilih kapan harus diam dan kapan harus berbicara." Sejak hari itu, Abu Nawas kembali menjadi dirinya yang ceria dan suka berbicara. Tapi kali ini ia berbicara dengan penuh kebijaksanaan, membuatnya semakin dihormati oleh banyak orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa otaknya buntu. Ia yang biasanya penuh ide cerdik,
kini seperti kehilangan akal. "Ah, aku butuh udara segar nih," pikirnya. Maka ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat seorang pria yang dikenal di desa sebagai orang gila sedang tertawa terbahak-bahak di tepi jalan. Orang itu terlihat begitu bahagia, padahal ia sendirian. Mungkin dia punya cara pandang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, gumam Abu Nawas sambil mendekatinya. Dengan senyum ramah, Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar, lalu tertawa lebar. "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, jika kau cukup berani." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik, pelajaran pertama. Buang sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas terdiam sejenak. Perintah itu aneh, tapi ia memutuskan untuk mengikuti. Ia melepaskan sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan heran. Beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas, si cerdik yang terkenal, berjalan seperti orang kebingungan. Ketika Abu Nawas kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang?" Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham satu hal. Kadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk puas. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua," lanjutnya. "Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota. Pesan makanan termewah, lalu bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil mendengar perintah itu, namun ia tetap melakukannya. Ia pun pergi ke rumah makan mewah, memesan makanan yang lezat, dan saat harus membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," bentaknya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu melihat betapa absurdnya dunia ini." Setelah kembali, Abu Nawas bercerita pada orang gila itu sambil tertawa. "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tidak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus dinikmati, bukan rumus yang harus diselesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia semakin santai dan bahagia dalam menjalani hidup karena memahami bahwa terkadang kebebasan berpikir membawa kebahagiaan yang sejati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Dalam "Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya
jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya."
Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri. Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting. Keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang dikenal sangat kikir datang ke masjid di kota Baghdad. Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering berkumpul di sana untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang miskin. Saudagar ini merasa heran melihat betapa dermawannya orang-orang yang datang dan mendukung Abu Nawas dalam kegiatan amalnya, meskipun sebagian dari mereka sebenarnya juga hidup pas-pasan. Saudagar itu berpikir, bagaimana mungkin orang-orang itu begitu dermawan, sementara aku yang kaya raya merasa berat untuk menyumbangkan sedikit pun. Karena penasaran, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Abu Nawas. Ketika bertemu dengan Abu Nawas di masjid, saudagar tersebut bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sering melakukan kegiatan amal untuk membantu orang-orang miskin. Bagaimana caranya kau bisa selalu memiliki cukup dana untuk itu?" Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum bijak. Ia sudah lama tahu bahwa saudagar tersebut terkenal pelit dan jarang sekali menyumbangkan hartanya, meskipun ia sangat kaya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku hanya mengandalkan kemurahan hati dari mereka yang ingin mendapatkan pahala, Tuan. Mereka memberi bukan karena berlebihan harta, tetapi karena iman mereka." Saudagar kikir itu tersenyum sinis dan berkata, "Tapi bagaimana jika aku yang kaya tidak tertarik pada hal-hal seperti pahala? Apakah kau masih bisa membuatku mau menyumbang?"
Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, "Jika demikian, bolehkah aku membuat sebuah permintaan kecil kepadamu, wahai saudagar?" Saudagar itu merasa dirinya akan terlihat sombong jika menolak di hadapan banyak orang. Sehingga ia pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" Abu Nawas tersenyum penuh makna dan berkata, "Aku ingin meminjam 1 dirham darimu." Saudagar kikir itu merasa heran, namun ia mengeluarkan 1 keping dirham dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Hanya itu?" tanyanya sambil tersenyum meremehkan. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Terima kasih wahai tuan, 1 dirham ini akan sangat berguna." Setelah itu, ia pun berpamitan dan membawa dirham tersebut ke rumahnya. Namun, keesokan harinya Abu Nawas kembali datang, menemui saudagar itu dan berkata, "Wahai tuan, bolehkah aku meminjam 1 dirham lagi darimu?" Saudagar itu tampak heran, tetapi ia merasa bahwa 1 dirham tidak ada artinya baginya. Dengan sedikit malas, ia pun memberikan 1 dirham lagi kepada Abu Nawas. Tetapi kejadian ini terus berulang setiap hari. Setiap hari Abu Nawas datang dan meminta 1 dirham dari sang saudagar. Lama-kelamaan saudagar itu mulai kesal dan akhirnya bertanya, "Abu Nawas, berapa lama kau akan terus meminjam dariku? Mengapa kau tidak langsung meminta dalam jumlah besar?" Abu Nawas menjawab, "Tuan, aku hanya meminjam sesuai kebutuhan. Jika kau merasa keberatan, kau boleh memberikannya sebagai sedekah. Dan aku tidak akan lagi meminjam 1 dirham darimu setiap hari." Saudagar itu terdiam, merasa bingung. Jika ia memberikan uang itu sebagai sedekah, ia akan terbebas dari kewajiban memberi 1 dirham setiap hari. Namun, sedekah bukanlah sesuatu yang ia sukai. Setelah berpikir panjang, akhirnya saudagar itu berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan menyedekahkan 50 dirham sekaligus padamu, agar kau tidak datang meminta setiap hari." Abu Nawas menerima sedekah itu dengan penuh syukur. Ia menggunakan uang tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Berkat tipu muslihat kecil ini, Abu Nawas tidak hanya berhasil mendapatkan dana untuk amal, tetapi juga mendorong si saudagar untuk bersedekah, meskipun awalnya tidak mau. Ketika berita tentang amal saudagar itu tersebar, masyarakat memujinya dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pahala besar karena telah bersedekah. Saudagar itu merasa bangga, walaupun sebenarnya ia bersedekah karena akal-akalan Abu Nawas. Abu Nawas berkata kepada beberapa orang di masjid, "Kadang untuk menolong orang yang enggan bersedekah, kita perlu membuat mereka tersadar bahwa sedekah itu bukan soal jumlah, tetapi tentang keikhlasan. Jika kita bisa menolong tanpa menyakiti perasaan mereka, maka mereka juga akan mendapatkan pahala yang sama." Kisah ini pun tersebar di seluruh kota Baghdad, dan orang-orang semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu mengubah hati orang yang paling kikir sekalipun. Pada akhirnya, Abu Nawas berhasil menjalankan misi kebaikannya dengan cara yang bijaksana, dan si saudagar memperoleh pahala karena akhirnya bersedekah meski melalui cara yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Ia mendekat dan melihat seorang ulama sedang berbicara tentang kehidupan setelah mati, khususnya alam barzah.
Orang-orang tampak mendengarkan dengan khusyuk. Tiba-tiba, seorang pria yang penasaran mengangkat tangannya dan bertanya kepada sang ulama, "Wahai Tuan, kami pernah mendengar bahwa orang-orang kafir disiksa setelah mereka meninggal. Tetapi beberapa kali kami mengintip kuburan mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak mendengar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Jadi, bagaimana bisa kita percaya pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata?" Ulama itu tersenyum bijak, lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik, nak. Begini, coba ingatlah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang tertidur lelap? Kadang-kadang, saat dia bermimpi buruk, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah sedang dikejar atau digigit ular. Tubuhnya mungkin keringatan, bahkan mungkin merintih ketakutan. Sementara kamu yang duduk di sampingnya tidak melihat atau merasakan apapun." Sang ulama melanjutkan, "Itulah yang terjadi di alam barzah. Seperti mimpi, apa yang dialami seseorang di sana adalah nyata bagi mereka, meskipun kita yang hidup tidak bisa melihatnya. Alam barzah adalah alam yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang sudah berpisah dari tubuh." Baginda Raja mendengarkan penjelasan ulama itu dengan penuh perhatian. Jawaban yang diberikan ulama itu benar-benar menyentuh hatinya. Baginda merasa kagum akan kebijaksanaan ulama tersebut yang mampu menjelaskan hal-hal gaib dengan cara yang mudah dipahami. Baginda pun semakin penasaran dan memilih untuk tetap berada di sana, mendengarkan ulama itu berbicara lebih lanjut tentang alam akhirat. Ulama itu kemudian melanjutkan pembahasannya tentang surga, sebuah tempat penuh keindahan yang tak terbayangkan. Ia menjelaskan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai oleh manusia, termasuk benda-benda yang sangat indah dan tak ada tandingannya di dunia. Salah satu benda itu adalah sebuah mahkota yang begitu berkilauan, terbuat dari cahaya, dan keindahannya melampaui seluruh isi dunia. Baginda semakin penasaran dan merasa sangat ingin melihat sendiri kemegahan mahkota surga yang dikatakan lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Setelah selesai mendengarkan ceramah itu, Baginda kembali ke istana dengan hati yang masih dipenuhi rasa ingin tahu. Setibanya di istana, Baginda memanggil Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang tak terduga. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Sesampai di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau pergi ke surga dan membawakan aku sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Katanya, mahkota itu begitu indah hingga tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum mendengarkan permintaan Baginda yang tak lazim itu. Dengan hormat, ia menjawab, "Ampun Paduka, hamba sanggup melaksanakan perintah Baginda. Tetapi ada satu syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Baginda Raja terkejut sekaligus penasaran, lalu bertanya, "Syarat apa yang engkau maksud Abu Nawas?" "Syaratnya," kata Abu Nawas, "Baginda harus menyediakan pintu menuju surga, karena setiap alam memiliki pintunya sendiri. Pintu dunia adalah kelahiran, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jadi, untuk mencapai surga dan mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu." Baginda Raja pun terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas. Permintaannya yang tampak sederhana ternyata tidak mungkin dipenuhi tanpa hal yang mustahil terjadi. Dalam keheningan itu, Baginda menyadari keinginannya memang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa kecil, menyadari kecerdikan Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menjawab setiap perintahku.
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun Paduka, hamba hanya berusaha memenuhi perintah baginda sebaik-baiknya." Setelah itu Abu Nawas mohon diri, meninggalkan baginda raja yang masih terkesan oleh jawabannya yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya dikisahkan, baginda raja ingin mencari tahu adakah orang yang benar-benar jujur di kerajaan. Pada hari itu raja berkata kepada para menterinya, "Aku ingin mencari orang yang paling jujur di kerajaan ini. Aku ingin tahu siapa yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut." Para menteri raja berpikir keras. Mereka pun menyarankan beberapa nama orang yang terkenal baik dan jujur. Namun, baginda raja merasa tidak puas. Ia ingin melihat kejujuran rakyatnya secara langsung, tanpa mengenal status atau latar belakangnya. "Aku akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling jujur," kata baginda raja. Kemudian baginda raja mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapapun yang merasa dirinya jujur boleh datang ke istana. Berita itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Banyak orang yang merasa dirinya cukup jujur dan layak mendapatkan penghargaan dari raja. Keesokan harinya, barisan panjang terbentuk di depan istana. Mereka menunggu giliran untuk membuktikan diri di hadapan raja. Di antara barisan panjang itu ada Abu Nawas. Abu Nawas dikenal di seluruh negeri karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik kecerdikannya, Abu Nawas juga memiliki hati yang tulus dan sikap yang jujur. Ia mendengar tentang sayembara raja dan berpikir, ini kesempatan baik untuk menghibur baginda raja dan sekaligus berbagi makna kejujuran kepada semua orang. Satu persatu para peserta masuk ke dalam ruangan untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang paling jujur. Setiap kali mereka berbicara dengan penuh keyakinan bahwa merekalah yang paling jujur. Mereka menguraikan segala kebaikan yang pernah dilakukan, bahkan sampai mengungkit-ungkit hal-hal kecil agar terlihat mengesankan. Namun, baginda raja tak kunjung menemukan orang yang benar-benar menunjukkan sifat jujur yang sesungguhnya. Rata-rata orang yang datang hanya untuk memuji diri sendiri, seolah-olah jujur hanya tentang berbuat baik dan memamerkannya. Giliran Abu Nawas pun tiba. Dengan tenang, Abu Nawas memasuki ruang dan berdiri di hadapan baginda raja. Baginda raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, aku penasaran, mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu juga menganggap dirimu sebagai orang yang paling jujur?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Paduka yang mulia, jujur saja, aku tidak yakin kalau aku adalah orang yang paling jujur di negeri ini. Aku sering melakukan hal-hal yang lucu dan terkadang juga membuat orang lain kesal. Tetapi setidaknya aku jujur mengakui kelemahanku dan tidak berusaha menjadi orang lain." Baginda raja tertawa kecil mendengar jawaban Abu Nawas yang jujur. Ia menyadari tidak seperti peserta lain yang mencoba membuktikan kejujurannya dengan bercerita panjang lebar. Abu Nawas justru dengan jujur mengakui kekurangannya. "Jadi, menurutmu kejujuran itu seperti apa, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada penasaran. "Kejujuran adalah keberanian untuk mengakui diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekurangan. Orang jujur bukanlah orang yang selalu ingin terlihat baik di mata orang lain. Orang yang benar-benar jujur adalah mereka yang berani menampilkan dirinya apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi." Raja pun mengangguk setuju. Ia lalu memikirkan segala yang telah dia katakan oleh Abu Nawas. Menurut raja, justru Abu Nawas lah yang paling jujur hari ini, karena bukannya memuji diri sendiri atau menonjolkan segala kebaikan, Abu Nawas dengan rendah hati mengakui segala kekurangannya tanpa malu.
Dengan suara mantap, raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, dari semua orang yang datang ke istana hari ini, kamulah yang paling menunjukkan kejujuran sejati. Kamu tidak mencoba menutupi kelemahanmu dan justru datang dengan penuh kerendahan hati. Itulah kejujuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, aku menetapkan kamu sebagai orang yang paling jujur di negeri ini." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada baginda raja. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak merasa istimewa dengan gelar itu. Bagi Abu Nawas, kejujuran bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan, melainkan dijalani dalam keseharian. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, baginda raja duduk bersama para penasehat dan orang-orang bijak kerajaan. Hari itu, suasana istana terasa tenang, dan raja tiba-tiba teringat pada satu pertanyaan yang sering muncul di benaknya sejak lama. Dengan alis berkerut, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Wahai kalian semua, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang lahir ke dunia ini selalu menangis? Mengapa tidak tersenyum atau tertawa?" Para penasehat dan orang bijak saling pandang, tampak bingung. Pertanyaan yang sederhana namun mendalam ini ternyata sulit dijawab. Beberapa orang mencoba menjawab dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa bayi menangis karena takut. Ada pula yang berpendapat bahwa bayi menangis karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Namun, jawaban-jawaban tersebut tidak memuaskan hati sang raja. Merasa tidak puas, raja akhirnya memanggil Abu Nawas. Setelah tiba di hadapan raja, Abu Nawas memberi hormat dan menunggu perintah. Baginda raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik oleh para penasihatku. Jawablah pertanyaanku ini, dan jika kau berhasil memuaskan hatiku, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini bukan hanya tentang bayi yang menangis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam tentang hidup dan manusia. Dengan hati-hati, ia mulai menjawab, "Wahai baginda, sebenarnya jawaban itu mudah saja, namun mungkin mengejutkan. Sesungguhnya, tangisan bayi yang baru lahir adalah tanda bahwa ia menyadari hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tangisan itu adalah bentuk kesedihan atas dunia yang akan dihadapinya. Sebuah dunia yang penuh dengan tantangan, ujian, dan kesulitan. Tangisan itu adalah bentuk kesadaran pertamanya akan apa yang harus ia hadapi di dunia ini." Raja mengangguk, namun ia ingin jawaban yang lebih mendalam. "Apakah itu satu-satunya alasan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Saat bayi berada di dalam rahim ibunya, ia hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Ia tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhannya terpenuhi tanpa usaha. Namun, ketika ia lahir, ia meninggalkan tempat yang damai itu dan masuk ke dunia yang keras dan penuh cobaan. Tangisan itu adalah ungkapan kesedihan karena perpisahan dari kenyamanan hidup sebelumnya." Para penasehat yang mendengar penjelasan itu mengangguk setuju, merasa jawaban Abu Nawas sangat masuk akal. Namun, baginda raja ingin jawaban yang lebih mendalam dan spiritual. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah ada makna lain dari tangisan itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja baginda, tangisan bayi juga merupakan bentuk kesiapan untuk memulai hidup. Bayi menangis bukan hanya karena perpisahan, tetapi juga karena tangisan itu menandakan semangat hidup yang baru. Pertanda ia siap menghadapi dunia yang menantinya. Dengan menangis, bayi menyatakan bahwa ia adalah manusia yang berani, manusia yang akan tumbuh dan menjalani hidup sesuai dengan takdirnya." Raja semakin tertarik. Bagaimana mungkin seorang bayi yang begitu kecil menyatakan keberanian? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda,
bayi adalah cerminan awal kehidupan kita semua. Tangisan itu menunjukkan bahwa meskipun ia datang ke dunia ini sendirian dan rapuh, ia membawa tekad yang besar untuk bertahan. Tangisan pertama itu juga berarti bahwa bayi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan begitu, setiap bayi yang lahir memulai perjalanan hidupnya dengan doa dalam bentuk tangisan. Jawaban Abu Nawas tidak hanya logis, tetapi memiliki makna dan nilai-nilai spiritual. Ia menyadari bahwa ada hikmah besar dalam tangisan bayi yang baru lahir. Dengan kagum, raja berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan jawaban yang bijaksana dan penuh arti. Engkau mengingatkanku pada perjuangan hidup yang kita semua lalui. Tangisan bayi bukan sekedar tangisan, melainkan tanda bahwa kita semua harus siap menghadapi dunia yang penuh tantangan." Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, pertanyaan tentang tangisan bayi memiliki jawaban yang tidak hanya memuaskan hati, tetapi juga membuka pandangan baru bagi semua yang mendengarnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.